Pria ini bernama Kyung Bae. Dia adalah seorang pembawa acara berita di televisi yang karirnya sedang naik daun. Waktu itu ia memberitakan tentang penculikan dan pembunuhan anak yang kian marak terjadi di Korea Selatan. Sepulang bekerja, Kyung Bae disambut istrinya yang bernama Oh Ji Sun. Dan tidak lupa juga ia menghampiri anaknya yang bernama Han Sang Woo. Ia sangat menyayangi putra semata wayangnya itu. Paginya keluarga Kyung Bae bersiap untuk beraktivitas. Terlihat berbagai macam penghargaan terpajang di rumah Kyung Bae. Dia adalah seorang pembawa berita terkenal dan berprestasi. Setelah itu Sang Woo dan keluarganya sarapan. Terlihat menu makanan Sang Woo adalah menu diet. Lalu Sang Woo dibawa ibunya untuk melakukan akupuntur dan olahraga di tempat gym. Rupanya ibu ingin Sang Woo untuk menurunkan berat badannya. Namun Sang Woo diam-diam memiliki tempat persembunyian rahasia, di mana dia menyimpan persediaan makanan dan camilan yang biasa ia kunjungi sepulang sekolah. Sesampainya di sana, Sang Woo naik lift menuju apartemennya, namun ketahuan sang ibu yang langsung memintanya naik tangga. Di atas, ibu sudah menunggu dan memberikan air putih. Meskipun ibu Sang Woo terlihat sangat kejam dalam usahanya membuat Sang Woo kurus, tapi dia sangat menyayangi Sang Woo. Setelah beristirahat sebentar, ibu langsung meminta Sang Woo untuk lompat tali. Sang Woo pun melakukannya dengan berat hati. Tak terasa sore telah menjadi malam. Sang Woo beristirahat sambil ngemil coklat di ayunan depan apartemennya. Lalu terlihat seorang lelaki dari kejauhan sedang mengawasi Sang Woo. Sementara itu di rumah, sang ibu sedang mengisi kalender dan menonton acara TV suaminya. Terlihat ayunan Sang Woo kini telah kosong. Saat suaminya pulang, ibu sudah mulai gelisah karena Sang Woo belum juga sampai di rumah. Dan dia menelpon ke beberapa tetangga untuk menanyakan Sang Woo. Akan tetapi tetap tidak ada. Kyung Bae mencoba menenangkan sang istri dan meminta menunggunya saja. Kini waktu pun menunjukkan jam 12 malam. Sang Woo pun belum juga ada kabar. Tapi tiba-tiba ada telepon berdering. Kyung Bae dan istrinya berebut telepon dan menanyakan apakah ini Sang Woo. Lalu telepon terputus. Tiba-tiba telepon berdering lagi. Terdengar suara lelaki mengatakan Sang Woo bersamanya dan meminta uang tebusan berjumlah besar. Dan dia juga mengatakan lokasi di mana uang itu harus diberikan. Tidak lupa dia juga mengancam agar tidak melaporkan ke polisi. 그런데요, 누구시죠? 상호 아버지 되시죠? 까지 현금 1억 준비하세요. 상호 지금 여기 소모드리고 있습니다. 여보세요? 내일 다시 전화드리겠습니다. 한다거나 절 화나게 하면 Di pagi harinya Kyung Bae bersiap pergi ke kantor. Karena dia ini adalah seorang pembawa berita acara televisi nasional, dia tidak bisa mendadak izin dengan alasan kehilangan anaknya. Lagi pula dia harus segera mencari pinjaman uang untuk tebusan. Dia mencoba menenangkan istrinya dan meyakinkan dia akan membawa Sang Woo pulang hari itu juga. Di rumah, ibu Sang Woo mencoba beraktivitas seperti biasanya, menyiapkan air mandi serta makanan Sang Woo untuk menyambut Sang Woo ketika dia pulang nanti. Setelah itu si penculik menelpon ibu dan ayah Sang Woo lagi untuk memastikan uang tebusan dan mengarahkan apa yang harus mereka lakukan untuk mengantarkan uang tebusannya. Kyung Bae melakukan semua perintah namun tidak semua dia jalankan. Dia tetap menunggu di tempat itu. Padahal si penculik meminta Kyung Bae untuk menunggu di rumah setelah mengantarkan uangnya. Selain itu, entah mengapa ibu Sang Woo juga tidak mengangkat telepon yang berdering hingga 3 kali. Akhirnya penculik marah dan meminta lokasi penyerahan uang tebusan dipindah ke tempat lain. 무슨 말 하는 거예요 지금? 상호가 좋길 바라는 거 전화는 3번밖에 올리지 않습니다. 이봐요, 이 차면 다 제가 가 있으라고 했지 않습니까? 따라서 옮기겠습니다. Ayah Sang Woo menurutinya dan melakukan perintah si penculik untuk pergi ke rumah makan. Saat berjalan menuju ke lokasi yang diarahkan, dia berselisih dengan seorang pria yang mencurigakan. Kyung Bae lalu curiga kemudian mengejar orang itu dan ingin menghajarnya. Namun rupanya orang itu adalah polisi yang sedang menyamar. Ibu Sang Woo telah melanggar janjinya dan secara diam-diam dia melapor kepada polisi. Namun sialnya, tampak si penculik paham bahwa dia telah dilapor dan dibuntuti oleh polisi. Sehingga penculik itu mengancam ibu Sang Woo akan membuat Sang Woo kelaparan. Ibu Sang Woo berusaha mengelak tuduhan itu. Namun itu semua sia-sia. Setelah itu Kyung Bae menelpon istrinya dan memarahi karena sudah melapor kepada polisi. Istrinya meminta agar segera kembali ke toko ayam itu. Namun tentu saja itu sia-sia.
Memasuki hari kedua penculikan, polisi mulai melakukan investigasi dan penyidikan pada kasus ini. Polisi memeriksa semua orang yang berada di sekitar lokasi tadi malam. Penemuan awal, polisi menemukan bahwa penculik cukup pintar dan dia selalu menelpon kurang dari 2 menit sehingga lokasinya tidak bisa dilacak oleh polisi. Selain itu juga diputuskan bahwa kejadian ini harus disembunyikan dari media sehingga pelaku tidak akan curiga. Memasuki hari ketiga hilangnya Sang-woo, polisi mulai membuat markas di dekat tempat tinggal Sang-woo untuk mengamati lingkungan sekitar. Ibu dan ayah Sang-woo mulai terlihat kacau, dan polisi berusaha meyakinkan mereka untuk dapat bekerja sama dengan pihak kepolisian agar dapat menangkap pelakunya dan segera menemukan Sang-woo. Memasuki hari keempat hilangnya Sang-woo, detektif mulai melakukan penyamaran dan bersembunyi di jok mobil Kyung-bae. Ia pun menanyakan apakah Kyung-bae memiliki musuh, dan dia menjawab tentu saja, karena pekerjaannya dia seringkali membawakan berita yang juga merugikan beberapa pihak. Tiba-tiba si penculik menelpon dan polisi bersiap untuk menyadap telepon itu. Penculik kembali mengancam ayah dan ibu Sang-woo dan mengatakan bahwa dia selalu mengawasi. Dia juga mengatakan Sang-woo akan dikembalikan setelah uang tebusannya diberikan. Kyung-bae lalu mencoba mengulur waktu telepon itu. Namun penculik itu sepertinya sudah tahu dan menutup teleponnya agar tidak terlacak oleh polisi. Setelah telepon itu, Kyung-bae tertidur. Saat dia bangun, dia melihat ada kertas yang bertuliskan pesan. Kyung-bae yang terkejut membacanya langsung berlari mencari pelaku. Namun hal itu sia-sia saja. Polisi langsung mencoba mengecek CCTV, namun pelaku ternyata sudah mengantisipasi dengan membelokkan kamera. Rekaman terakhir yang muncul hanyalah pengantar makanan yang mengambil piring bekas bakmi tadi. Mereka polisi pun sedikit berselisih karena hal ini. Salah satu anggotanya lalu diminta kembali mengawasi ibu Sang-woo. Karena kesal, dia merokok sebentar keluar dan menemukan bungkusan coklat. Saat itulah dia menyadari tempat persembunyian Sang-woo di mana ia biasa bermain dan menyembunyikan makanannya. Setelah kejadian kertas pesan misterius itu, polisi pergi ke kedai mie dan menangkap pengantar mie yang ada di CCTV. Dia mencurigainya sebagai pelaku. Selain itu juga polisi mencurigai mantan rekan kerja Kyung-bae yang bernama Jae-jun. Dia dulu pernah berselisih dengan Kyung-bae karena masalah pekerjaan hingga akhirnya dia dipecat. Kyung-bae curiga dia memiliki dendam kepadanya dan menculik Sang-woo. Memasuki hari ke-10, ada telepon yang masuk lagi. Ibu Sang-woo mulai terbiasa bekerja sama dengan polisi untuk menyadap telepon. Namun ternyata itu adalah ibu mertuanya yang sedang menanyakan kabar Sang-woo. Dan dia terus meminta untuk dapat berbicara dengan Sang-woo. Seperti kita ketahui bersama, kasus penculikan ini diselidiki secara tertutup sehingga tidak ada yang tahu kecuali orang tua Sang-woo dan polisi. Ibu Sang-woo terus berusaha mengakhiri perbincangan, namun mertuanya terus berbicara. Sementara itu di mobil, penculik menelpon ayah Sang-woo dan bertanya apakah dia menyadap teleponnya. Kyung-bae mencoba untuk terus mengelak dan polisi berusaha melacaknya. Kemudian si penculik sedikit marah karena ternyata dia mencoba menelpon ibu Sang-woo, namun tentunya tidak bisa karena dia masih berteleponan dengan mertuanya. Kyung-bae meminta maaf dan meminta untuk mendengar suara anaknya, namun si penculik menolaknya. Kyung-bae memohon agar anaknya segera dikembalikan karena uang tebusan telah diurus dan sebentar lagi anaknya itu akan berulang tahun. Si penculik lalu meminta Kyung-bae dan istrinya menuju ke terminal Gimpo untuk memberikan tebusan. Setelah itu ia pun menutup teleponnya. Sementara itu di kamar, Ji-sun sudah semakin kehilangan akal sehat. Dia pun mandi tanpa ekspresi dan menangis meminta kepada suaminya agar bisa membawa Sang-woo pulang. Kyung-bae yang sedang cepat-cepat ingin ke terminal untuk mengantar tebusan akhirnya melemah dan menguatkan istrinya itu.
Di perjalanan mereka terjebak macet. Sang detektif masih berada di bagasi mobil mereka untuk memata-matai. Karena macet tidak kunjung selesai, Kyung Bae akhirnya memutuskan memotong jalan lewat trotoar agar bisa segera sampai. Namun si penculik malah mengarahkan mereka ke tempat lain hingga terus berputar-putar. Si penculik rupanya menyadari ada polisi di sekitar lokasi perjanjian mereka, sehingga ia terus mencoba untuk mengubah tempat pertemuan. Ibu Sang-woo mencoba membujuk si penculik itu mengembalikan Sang-woo. Lalu si penculik mengarahkannya ke sebuah bangunan dan mengatakan untuk mencari petunjuk tempat perjanjian baru di tempat sampah. Mereka pun melakukan sesuai perintah dan segera menuju ke tempat yang tertulis. Si penculik kembali membuat mereka berputar-putar karena ingin memastikan bahwa mereka tidak diikuti polisi. Kini polisi pun kebingungan kemana harus pergi. Setelah negosiasi, akhirnya si penculik mengarahkan mereka pergi ke gondola Namsan Tower dan mengatakan Sang-woo ada di sana. Sang detektif yang bersembunyi di mobil segera mengabarkan itu, dan polisi segera menuju ke sana. Sedangkan Kyung Bae dan istrinya terus berlari dan menerobos memasuki gondola karena sudah tidak sabar bertemu dengan Sang-woo. Ketika sudah masuk ke dalam gondola, mereka melihat seorang lelaki masuk ke dalam mobilnya dan membawa pergi bersama detektif yang ada di dalamnya. Kyung Bae tidak bisa berbuat apapun karena mereka berada di dalam gondola. Namun mereka berharap bahwa mungkin Sang-woo ada di Namsan Tower. Namun ternyata tidak ada. Di sini Kyung Bae mulai kehilangan kesabarannya. Dia marah pada polisi karena dia kehilangan tebusan dan mobilnya. Namun anaknya tidak juga diketemukan. Lalu Jisun juga mulai marah dan mengusir polisi yang berada di rumahnya. Mereka berdua nampak mulai depresi. Sementara para tim polisi mulai mengkhawatirkan dengan rekan mereka yang dibawa oleh si penculik itu. Dan benar saja, ternyata rekan mereka telah ditelanjangi dan dibuang ke suatu tempat yang tidak diketahui. Dia berusaha mencari tumpangan untuk kembali. Namun sayangnya saat kembali dia tidak bisa memberikan informasi apapun. Sementara itu komisaris polisi memerintahkan jika di dalam 24 jam ke depan tidak ada telepon lagi, maka kasus ini akan dibuka ke publik. Sambil menunggu, mereka akan kembali mengawasi orang tua Sang-woo mencari terduga tersangka lagi. Memasuki hari ke-12, polisi memanggil Jae-jun, mantan rekan kerja Kyung Bae, untuk menginterogasinya. Mereka juga menyelidiki kondisi keuangannya Jae-jun yang ternyata sedang sulit. Hal tersebut semakin menimbulkan kecurigaan mereka. Namun dia memiliki alibi yang kuat karena sedang pergi di hari penculikan terjadi. Namun polisi masih mencurigai gerak-geriknya dan melanjutkan penyidikan. Hari ke-13 penculikan. Keadaan Kyung Bae dan istrinya kian memburuk. Mereka tampak mulai depresi minum minuman alkohol. Kyung Bae bahkan berhalusinasi mengenai Sang-woo. Tiba-tiba telepon masuk lagi. Kyung Bae meminta anaknya dikembalikan karena uang sudah diambil. Namun penculik marah karena Kyung Bae melanggar kesepakatan dan melapor polisi. Kyung Bae pun memohon maaf kepadanya. Si penculik mengatakan ia akan memberikannya satu kesempatan lagi. Awalnya Kyung Bae marah, namun akhirnya dia mengalah dan menuruti kata-kata si penculik itu. Kyung Bae lalu memohon ia ingin mendengar suara anaknya. Lalu terdengar samar-samar suara Sang-woo yang berkata, 상우야 아빠야. 상우야 1억입니다. 다 드리겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. Penculik lalu memutuskan dan meminta uang tebusan lagi dengan jumlah yang tidak kalah besar, juga mengatakan itu sebagai kesepakatan terakhir, dan setelah itu ia pun menutup teleponnya. Kyung Bae merasa agak sedikit lega, setidaknya dia tahu bahwa anaknya masih hidup dan memiliki kesempatan untuk menyelamatkannya. Memasuki hari ke-16, si penculik belum ada kabar lagi. Kyung Bae mulai bercerita kepada sang detektif bahwa sebelumnya dirinya merasa sangat hebat karena bisa mengontrol banyak hal dari berita yang dibawakannya.
Namun kini dia menyadari bahwa ada beberapa orang yang mungkin dirugikan hidupnya karena dirinya, dan merasa kejadian ini adalah hukuman Tuhan untuknya. Dia juga mulai putus asa dan berpikir, apakah sebaiknya dia memberitakan saja penculikan anaknya, agar kasus ini bisa diketahui banyak orang dan mendapatkan titik terang. Namun detektif melarangnya karena itu berbahaya untuk Sang-woo. Memasuki hari ke-17, Ji-sun sedang memeriksa surat yang masuk ke rumahnya. Tiba-tiba dia menemukan surat dari si penculik yang memintanya untuk mengantarkan tebusan sendiri, karena si penculik sudah tidak mempercayai suaminya lagi. Dia juga mengirimkan gigi Sang-woo yang sudah tanggal di dalam surat itu. Ji-sun sangat terpukul, dan dia segera bersiap untuk melakukan perintah si penculik. Sementara itu polisi yang sedang melanjutkan penyidikan baru menyadari bahwa ibu Sang-woo tidak ada di rumah. Mereka bergegas mencari namun tidak menemukannya. Ternyata Ji-sun sedang dalam perjalanan menggunakan taksi menuju tempat perjanjian. Namun dia terjebak macet. Karena tidak sabar, akhirnya dia memutuskan berlari menerobos kemacetan dan mengikuti perintah untuk mencari pesan lokasi di tempat sampah. Sepertinya si penculik ini benar-benar ingin menjatuhkan harga diri orang tua Sang-woo, karena berkali-kali si penculik meminta mereka untuk mengoreh-ngoreh tempat sampah mencari petunjuk. Ji-sun lalu sampai di sebuah bangunan. Dia bergegas ke atas namun tertinggal lift dan memutuskan berlari melewati tangga, sehingga mengingatkannya kepada Sang-woo yang selalu ia paksa naik tangga agar bisa kurus. Ia sangat menyesali perbuatan itu. Sesampainya di atas, dia kembali mengoreh tempat sampah untuk menemukan surat yang bertuliskan jumlah uang tebusan yang diminta dan nomor rekening untuk ditransfer. Saat akan melakukan transfer, mesin mengalami gangguan. Ji-sun tidak dapat memasukkan PIN dan gagal melakukan transfer. Ia pun menangis kehilangan harapan hingga pingsan di tengah hujan. Setelah itu pada hari ke-18, pendeta dan rekan di gereja mengunjungi Ji-sun serta mendoakannya. Tiba-tiba Ji-sun bangun, lalu mengambil uang dan memberikannya kepada pendeta. Ia memohon bantuan untuk menemukan Sang-woo. Sementara Kyung-bae kini telah kehilangan kepercayaannya dan sangat marah kepada Tuhan. Dia mendatangi istrinya dan mengusir pendeta serta yang lainnya. Memasuki hari ke-19, polisi melanjutkan penyidikan dan mencocokkan tulisan tangan para terduga dengan tulisan penculik. Mereka menemukan bahwa tulisan tangan Jae-jun sangatlah mirip. Polisi juga mencoba untuk membuat sketsa si penculik dan mencocokkan suara pelaku dengan para terduga. Proses ini berlangsung cukup lama, beberapa hari. Memasuki hari ke-24, Kyung-bae mendatangi kantor polisi dan ingin menghajar Jae-jun yang merupakan mantan rekan kerjanya itu, karena hasil penyidikan banyak yang cocok dan mengarah kepadanya. Jae-jun yang masih menyimpan dendam lama kepada Kyung-bae menanggapinya dengan dingin. Kyung-bae yang sudah tidak berdaya berlutut meminta maaf dan menyesali kesalahannya di masa lalu kepada Jae-jun dan meminta Sang-woo untuk dikembalikan. Jae-jun tampak sangat dendam kepadanya dan tidak peduli. Namun sayang, semua dugaan polisi salah ketika tiba-tiba penculik kembali menelpon ke rumah untuk meminta tebusan lagi. Ternyata Jae-jun bukanlah pelakunya. Pada tanggal 13 Juli 1991, hari ke-25 penculikan, ini adalah hari ulang tahun Sang-woo. Ibu memasak sup rumput laut untuk merayakan ulang tahun putranya itu. Mereka makan dengan perasaan hampa menanti putra mereka yang tidak kunjung datang. Sementara itu tim forensik terus mendengarkan suara rekaman telepon saat Sang-woo berbicara. Dan mereka menemukan sebuah fakta bahwa ternyata suara yang diperdengarkan saat itu adalah suara rekaman. Polisi pun langsung mengabarkan pada Kyung-bae dan membuatnya kehabisan kata-kata. Entah bagaimana perasaannya saat itu.
Kemudian si penculik kembali menelpon. Dia marah karena uang tebusan yang kedua belum ditransfer dan dia juga mengancam. Namun sepertinya Kyung-bae kini mulai marah dan kehabisan harapan. Dia menutup telepon itu dan tidak seperti sebelumnya. Dia mencoba mengabaikan meski si penculik memperdengarkan suara Sang-woo lagi. 너무한 건 당신이지. 상우 아버지. Keesokan harinya Kyung-bae bersiap kembali bekerja dan sarapan. Saat itu telepon berdering kembali. Si penculik kembali meminta Kyung-bae untuk pergi ke suatu tempat. Namun Kyung-bae tampaknya kini sudah lelah dipermainkan dan tidak menanggapi telepon itu. Dia sepertinya hampir berpikir bahwa sudah tidak ada harapan untuk anaknya hidup. Sang istri pun menghentikan Kyung-bae dan memintanya untuk tidak menyerah kepada anak mereka. Namun Kyung-bae tidak menanggapinya dan pergi. Di malam harinya Kyung-bae mengangkat telepon dari mobil istrinya. Dia ternyata diam-diam masih berharap dan mengatakan kepada si pelaku dia akan mengantarkan uang tebusan tanpa sepengetahuan siapapun dengan mobil istrinya yang belum disadap oleh polisi. Penculik pun tertawa bahagia dan mengarahkan ke komedi putar di Jamsil dan mengatakan Sang-woo ada di sana. Kyung-bae bergegas pergi ke sana, namun karena ada aksi demo, jalanan pun macet. Sepanjang jalan dia memohon ampun kepada Tuhan atas segala kesalahannya dan memohon agar Sang-woo diselamatkan. Akhirnya Kyung-bae sampai. Dia berjuang di tengah keramaian untuk menuju komedi putar dan mencari Sang-woo. Namun ternyata tidak ada. Dia akhirnya meletakkan tas berisi uang di sekitar komedi putar itu. Tapi setelah uang hilang, Sang-woo pun tidak muncul juga di sana. Kemudian pada tanggal 1 Agustus 1991, hari ke-44 penculikan, langit menangis bersama Sang-woo. Akhirnya Sang-woo ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Jasadnya ditemukan di pinggir sungai Han. Yang lebih menyakitkannya lagi, diketahui bahwa dari hasil pemeriksaan, ternyata Sang-woo telah meninggal karena lemas 1 hari setelah penculikan itu. Tubuhnya kini telah membengkak dan dihinggapi serangga. Tidak ada lagi yang bisa Kyung-bae dan istrinya lakukan. Ternyata perjuangan mereka selama puluhan hari hanyalah permainan bagi si penculik. Setelah kejadian itu, Kyung-bae kembali bekerja sebagai penyiar berita, membawakan berita penculikan dan kematian anaknya itu dengan berderai air mata. Dia juga memutar rekaman suara pelaku. Ia berharap ada yang mengenali suara itu, suara si pembunuh anaknya. 동네 놀이터에서 유괴된 애싸늘한 시신으로 수부지에서 44일 만에 살아있으리라 믿으며 추정됩니다. 천천병력이었습니다. 아이의 사망 소식은 학교도 큰 충격에 인물이 공부하고 뛴 살처전입니다. 시급히 풀어야 할 과정입니다. 죽은 사고는 저가 나중에 알아봐드리는 이 목소리. Dan begitulah kisah ini berakhir. Film ini terasa sangat menyakitkan, terlebih saat kita mengingat kembali bahwa hal buruk ini benar-benar terjadi di dunia nyata. Sang-woo di dalam film ini bernama asli Lee Hyung-ho. Semoga jiwanya beristirahat di dalam damai. Dan kejadian serupa tidak terulang kembali. Dikutip dari film ini, polisi meyakini pembunuh itu adalah seorang lelaki dengan tinggi badan sekitar 5,6 sampai 5,7 inci. Dia berbicara bahasa Seoul dengan dialek provinsi Gyeonggi dan diyakini berusia sekitar 30 tahunan. Saat kejadian, lebih dari 100.000 polisi telah dikerahkan dan penyidikan yang besar-besaran telah dilakukan, namun pelaku tidak juga tertangkap. Sayangnya kasus ini diputihkan pada bulan Januari 2006 karena si pelaku tidak kunjung juga tertangkap. Soalnya peraturan undang-undang di Korea Selatan dulu, kejahatan setelah 15 tahun tidak terungkap, maka akan diputihkan.
Dalam artian kalau sudah melewati batas kadarluasannya yaitu 15 tahun, sudah tidak berlaku lagi. Jadi seandainya pelaku saat ini masih hidup dan bertemu dengan polisi, maka polisi pun tidak akan menangkapnya. Tapi nggak tahu ya kalau sekarang peraturan itu sudah dirubah atau belum. Oke lah, cukup sekian pertemuan kali ini dan sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya.